Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari channel Dago61. Kepada para sahabat yang masih setia mengikuti tayangan-tayangan Dago61. Kali ini kita membahas, mudah-mudahan jadi akhir daripada bahasan kita masalah sang aktor di dalam produksi. Tajuknya kali ini yang terakhir adalah sang aktor di era milenial. Kalau selama ini bagaimana pembinaan-pembinaan, pengolahan-pengolahan untuk menjadi seorang aktor di sebuah garapan film atau sinetron atau TV. Hari ini kita mau soroti bagaimana seorang aktor, di dalam itu ada aktor, ada aktris, ya pemain film lah, gampangnya mah, pemain film, pemain sinetron, FTV, betul-betul dia merasakan dan mengetahui dirinya. Secara pribadi, memang dia biasa seperti kita, sama. Tapi dalam pengolahan eksistensi, acting sebagai seorang aktor, dia harus tahu betul prinsip-prinsip itu. Bahwa selain dia memahami kepribadian dia, karakter dia, dia juga harus bisa memahami karakter orang lain di luar diri dia. Supaya begitu masuk ke peran, dia bisa mengikuti alur-alur itu. Nah, tapi bukan berarti dia kekeh pada pendapat itu. Dia mencari ilmunya di tempat kursus atau di pelatihan sanggar segala macam tuh supaya mendidik jati diri sebagai seorang pemain, sebagai aktor. Bukan itu juga. Dia belajar sana sini, bukan itu juga. Tanpa dibarengi dengan pengembangan bahwa dia tahu kepribadian seorang aktor banyak lika-likunya. Ambil contoh misalnya. Bukan karena dia terus pintar, ketemu sama saudara yang pintar, yang bisa mengolah pemain bagaimanapun dia olah jadi tuh. Kalau dulu zamannya Pak Teguh Karya itu almarhum, dia bisa mencetak, termasuk Christian Hakim, Slamet Raharjo, Alek Komang itu. Dia mencetak tuh kemauan si sutradara, yaitu Teguh Karya dalam film-filmnya. Nah, bukan seperti itu juga. Tapi begitu dia sadar ti pemain bahwa dia harus mengolah diri dia tuh jadi siapapun, dan ciri-ciri karakter yang dibuat dalam setiap adegan, dalam setiap karakter, orang tahu ini kelasnya berbeda. Dia sudah tidak lagi melihat apakah saudara yang mengangkat, siapapun yang mengangkat, dia tidak berpikir itu, tapi dia harus bermain dengan jati diri dia sebagai seorang pemain, sebagai aktor. Nah, tapi juga di sekarang ini, era-era sekarang ini, itu mungkin sudah jadi apa ya, susah juga kalau misalnya kita mengikuti alur itu. Karena sekarang sudah ada misalnya kalau di musik itu, di penyanyi-penyanyi segala macam itu, artis nyanyi, itu biasanya ada manajer. Nah, manajer inilah yang bisa juga menyikapi bahwa di samping ada kewajiban dia untuk mengangkat artisnya, atau aktor itu sendiri, mencari celah-celah untuk klien dia yang sebagai majikan tuh dia katakan asisten artis lah gitu ya. Tapi dia merangkap sebagai manajer, mencari peluang-peluang itu supaya majikannya bisa bermain di sebuah film, di film sinetron atau FTV. Nah, ini jadi bahan renungan kita sebenarnya. Jadi ada pemain atau aktor yang tadinya tidak bisa apa-apa, kemudian dia bagus nasibnya, dia jadi pemain. Ada juga yang diangkat sama sutradara yang piawai, jadi pemain. Tapi begitu dia menyadari kemudian, nah ini baru kelihatan mana yang berlomba untuk eksistensi diri, mahir dalam bermain, dia tunjukkan itu. Dia bukan saja diciptakan sama sutradara karena dia mengetahui permainannya bagus, tapi dia juga bisa mengangkat diri dia supaya dia betul-betul orang tahu bahwa dialah pemain. Reza Rahadian, dialah pemain, aktor yang sebenarnya yang sudah mengolah dirinya menjadi pribadi-pribadi yang lain di luar karakter dia sebagai tokoh peran di sebuah cerita atau film. Nah, saya kira jadi penting untuk era milenial ini, ayo kita mencari, memilah-milah bagaimana manajer kita, tentu saja yang sudah bisa kategorikan yang baik, yang mencari
job-job kita, membantu kita. Bukan saja cuman masalah hal-hal yang sepele, asistensi, tapi juga sebagai apa namanya, eh, jalur-jalur transaksi yang ada apa istilahnya kontrak kerja itu di film. Dia tahu juga seperti itu. Bukan cuma pengacara maksudnya, tapi dia tahu kewajiban-kewajiban hak-haknya si artisnya, si aktornya. Dialah yang menjembatani itu kepada PH atau produser atau saudara di lapangan. Dia yang mengantisipasi itu supaya tahu porsi-porsi di mana dia. Aktor pun tidak berpikir dengan mainnya saja, tapi dia bisa menyerahkan semua itu kepada uh, asisten dia atau manajer dia untuk kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan dari seorang aktor. Saya kira itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan kalau pemain film apa teater sekalipun dia bisa juga seperti itu. Dia sudah tidak lagi memikirkan letak bengek itu. Dia sudah mampu mengembangkan dirinya. Dia bisa bermain, dia bisa bekerja bareng dengan setiap elemen produksi sehingga namanya dikenang dan menjadi populer. Oke ya, para sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami era-era milenial itu bagi pasang aktor. Dan insya Allah ke depan kita mencoba melangkah ke bagaimana proses film itu atau film-film itu sendiri, sinetron di TV bagaimana tuh bisa terjadi seperti itu. Insya Allah berlanjut seperti itu. Dan saya akhiri dulu, tapi jangan lupa sebelumnya tetap saya mohon untuk klik like dan komen. Kalau belum subscribe-nya itu diklik, silakan di subscribe. Terima kasih, semoga para sahabat selalu sehat dengan rezeki yang berlimpah. Sukses dunia akhirat.